Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Winnie. Jangan lupa like, subscribe, and komen ya. Tunggu. Hari ini saya akan membahas mengenai teks negosiasi. Apa itu negosiasi? Yaitu proses tawar-menawar antara dua pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda untuk mencapai suatu kesepakatan. Negosiasi ini terbagi menjadi dua, yaitu ada yang formal, ada yang non formal. Yang formal di sini biasanya mengenai persengketaan yang dibawa ke pihak hukum. Sedangkan yang non formal itu biasanya terjadi negosiasi atau tawar-menawar seperti di pasar. Bagaimana caranya supaya proses tawar-menawar itu mencapai suatu kesepakatan? Yang pertama adalah kita harus bersikap sopan. Misalnya, ada yang bisa saya bantu Pak? Seperti itu ya. Jadi bersikap sopan. Yang kedua, tidak menekan pihak lain. Misalnya menawar dengan harga yang sangat rendah, yang tidak sesuai dengan harga pada umumnya. Yang ketiga itu harus saling menguntungkan, antara pembeli dan penjual itu harus ada keuntungannya. Dan yang keempat yaitu ada alasan yang jelas dan logis untuk supaya bisa diterima kesepakatan. Seperti pada teks pada umumnya, negosiasi juga memiliki struktur teks. Yang pertama ada orientasi. Orientasi di sini adalah berbentuk perkenalan atau berisi pembuka, biasanya dalam bentuk dialog atau dalam narasi. Kemudian yang kedua ada pengajuan. Pengajuan itu adalah keinginan dari lawan bicara atau keinginan dari pembeli. Yang ketiga adalah penawaran. Nah, di sini ada terjadi proses negosiasi, ada terjadi proses tawar-menawar. Dan yang keempat itu adalah persetujuan. Di sini ada kesepakatan antara penjual dan pembeli setelah terjadinya negosiasi. Jenis teks negosiasi ada 3 macam, yaitu ada berbentuk dialog, ada berbentuk narasi, dan ada juga yang berbentuk surat. Surat di sini adalah contohnya surat penawaran. Nah, nanti kita bahas satu-satu. Jenis teks negosiasi dalam bentuk surat penawaran itu seperti negosiasi dengan menggunakan surat. Jadi tidak secara lisan, tapi menggunakan alat, yaitu alatnya berupa berbentuk surat. Adapun bagian-bagian surat, yang pertama itu adalah kop surat. Karena negosiasi ini biasanya pengajuannya dari perusahaan, dari instansi, jadi harus menggunakan kop surat. Yang kedua adalah nomor surat. Yang ketiga ada perihal atau hal, ya. Yang keempat lampiran. Yang kelima itu titik mangsa surat atau tanggal pembuatan surat. Kemudian yang keenam alamat surat, alamat tujuan, ya. Kemudian yang ketujuh ada salam pembuka. Yang kedelapan ada tubuh surat yang terdiri dari paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Kemudian yang ke-9 salam penutup, dan terakhir tanda tangan, nama jelas, dan jabatan. Seperti teks lainnya, negosiasi juga mempunyai kaidah kebahasaan atau kebahasaan atau kaidah bahasa, ya, sama saja. Yang pertama, kaidah bahasa dalam teks negosiasi itu adalah partisipan. Partisipan itu orang yang terlibat dalam teks negosiasi atau orang yang ada di dalam teks negosiasi. Yang kedua adalah pasangan tuturan. Pasangan tuturan ini adalah sebuah dialog atau sebuah percakapan yang saling membalas.
Seperti misalnya mengucapkan salam, membalas salam, kemudian menawar, menerima tawaran. Itu dalam bentuk dialog. Kemudian yang ketiga, ada kalimat persuasif. Kalimat persuasif itu kalimat ajakan, kalimat bujukan supaya orang tersebut mau menerima penawaran tersebut. Dan yang keempat adalah bahasa santun. Itu bahasa yang digunakan, menggunakan kata sopan gitu ya. Bahasa minta tolong, bolehkah, mohon, seperti itu ya. Itu adalah kaidah kebahasaan. Sekian video saya kali ini. Jangan lupa like, subscribe, and komennya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.